Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Puyungsari dari kelompok 3. Makalah hari ini yang judulnya yaitu Prosedur Tanggap Darurat. Saya di sini akan mempresentasikan atau membacakan makalah kami. Yang pertama bagian A, yaitu merencanakan pendidikan kesehatan dan keselamatan pada anak. Yaitu 1. Pengertian kesehatan dan keselamatan pada anak usia dini. Sehat adalah suatu keadaan utuh yang dinamis dalam kehidupan, di mana manusia dapat berfungsi dan menyesuaikan diri secara terus-menerus terhadap perubahan yang timbul untuk memenuhi kebutuhan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Sehat bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi meliputi seluruh kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, psikologis, spiritual, faktor-faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan rekreasi. Bila salah satu faktor di atas tidak terpenuhi atau terganggu, dapat menyebabkan gangguan perasaan yang akan menimbulkan keadaan tidak sehat. Kesehatan individu atau diri sendiri dapat terwujud apabila seseorang menjaga kesehatan tubuhnya. Yang kedua yaitu perlindungan kesehatan dan keselamatan pada anak usia dini. Perlindungan anak merupakan salah satu layanan yang harus diupayakan dalam lembaga PAUD. Keberhasilan layanan perlindungan anak usia dini dapat dilihat dari terpenuhnya 3 komponen, yaitu penyedia lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, penguasaan pengetahuan tentang perlindungan anak, dan dimilikinya sikap dan perilaku yang sesuai dengan perlindungan anak. Kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 yaitu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan ke setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan keselamatan adalah suatu keadaan aman dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, emosional, maupun psikologis dan terhindar dari ancaman faktor-faktor tersebut. Di dalam Permendikbud 137 tahun 2014, disebutkan bahwa lingkup perkembangan kesehatan dan perilaku keselamatan anak pada usia 5-6 tahun yakni terdiri dari tingkat pencapaian perkembangan anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A. Berat badan sesuai tingkat usia. B. Tinggi badan sesuai standar usia. C. Berat badan sesuai dengan tinggi badan. D. Lingkar kepala sesuai tingkat usia. E. Menutup hidung dan mulut, misal ketika batuk dan bersin. F. Membersihkan dan membereskan tempat bermain. G. Mengetahui situasi yang membahayakan diri. H. Memahami tata cara menyeberang. I. Menunjukkan tingkat pencapaian perkembangan kesehatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang digunakan dalam pengenalan perilaku dan keselamatan bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu metode demonstrasi, yaitu metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu pada anak didik. Yang kedua yaitu metode stimulasi, yaitu metode mengajar yang cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Itu metode bercerita, yaitu cara bertutur kata dalam penyampaian atau memberikan berbagai penjelasan kepada anak secara lisan. Yang keempat yaitu metode bermain. Anak akan mengalami suatu proses yang mengarahkan pada perkembangan manusianya. Anak akan dikenalkan dengan keselamatan dengan melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah. Baiklah, di sini akan menjelaskan materi pada bagian B. Self healing diartikan secara bahasa yang berarti penyembuhan diri. Self healing ini merupakan suatu metode yang terkenal di Amerika Serikat dengan memiliki kegunaan untuk menyelesaikan segala hal, yang dapat berakibat pada kelelahan emosi seseorang atau stres. Stres menurut Marales adalah usaha penyesuaian diri bila kita tidak dapat meresepsikan dan mengatasinya dengan baik. Maka akan muncul gangguan badani, yaitu badan tidak sehat, bahkan gangguan jiwa.
Menurut Friedman, Hawley, dan Tucker mengatakan bahwa masing-masing dari kita berada dalam sebuah kecenderungan yang terbentang antara titik yang rentan mengalami efek negatif dari stres yang disebut disease-prone personality atau pribadi yang rentan terkena penyakit. Self-healing merupakan di antaranya yang bisa dilakukan dan tepat untuk pasien nyeri. Self-healing adalah metode penyembuhan penyakit bukan dengan obat, melainkan dengan penyembuhan dan mengeluarkan perasaan dan emosi yang terpendam di dalam tubuh. Selain itu, self-healing juga dapat dilakukan dengan hipnosis atau terapi Kolbe atau menenangkan pikiran. Self-healing dilakukan oleh si penderita penyakit dan dibantu oleh terapi. Self-healing adalah rangkaian pelatihan praktis yang dikerjakan secara mandiri sekitar 15-20 menit dan sebaiknya dilakukan 2 kali dalam sehari. Seseorang yang melakukannya agar dapat berhenti sejenak dari segala rutinitasnya sehingga berinteraksi dengan diri sendiri. Self-healing bersifat secara universal, tidak mengacu agama maupun praktis dan dipelajari secara akal. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Lisa. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep kesehatan dan gaya hidup sehat yang terkandung di dalam Al-Quran. Secara umum, banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menerangkan bagaimana pentingnya kesehatan di dalam Islam. Berbagai upaya yang terkait ibadah secara syar'i serta pengaturan pola hidup dalam Islam sangat erat kaitannya dalam menjaga kesehatan tubuh. Sebagai salah satu upaya yang terkait dalam menjaga kesehatan fisik adalah dengan menjaga makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 bahwa hendaknya setiap muslim hanya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 168 artinya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, baik dari hewan, tumbuh-tumbuhan maupun pohon-pohonan yang diperoleh dengan cara halal dan memiliki kandungan yang baik serta tidak jorok. Dan janganlah kalian mengikuti jalan setan yang menggoda kalian secara bertahap. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Adapun dalil tentang kesehatan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141 yaitu, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, seperti pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Adapun di dalam Quran surat An-Nahl ayat 14 yaitu yang berbunyi, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Artinya, tafsir Quran surat An-Nahl ayat 14 ini menjelaskan bahwa Allah lah yang menundukkan laut dan sungai serta menjadikan sebagai arena hidup binatang dan tumbuh berkembang serta pembentukan aneka perhiasan. Itu dijadikan demikian agar manusia lebih dapat bersyukur atas apa yang diperoleh dan ditangkapnya di laut itu, dan dengan sungguh-sungguh dapat mendapatkannya darinya, yakni dari laut dan sungai itu, perhiasan yang dipakai seperti permata, mutiara, dan merjan dan semacamnya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.